Pusat Pembinaan Pustakawan atau Pusbinawan mengawali tahun dengan melakukan rapat koordinasi internal untuk pembagian kegiatan di masing-masing koordinator. Pertengahan bulan Januari, Pusat Pembinaan Pustakawan sudah melakukan uji kompetensi pustakawan. Kegiatan ini dilakukan setiap bulan sepanjang tahun untuk memenuhi kebutuhan para pustakawan yang akan naik jabatan ataupun alih jenjang ke pustakawan. Selain itu, Pusbinawan juga melakukan uji kompetensi in-passing asisten perpustakaan dan perpindahan jabatan. Pada penghujung bulan Januari, Pusbinawan mengadakan rapat pembahasan MOU pelaksanaan sertifikasi. Pada bulan Februari, Pusbinawan mengadakan rapat evaluasi hasil kajian analisis beban kerja tahun 2023. Pusbinawan juga melakukan kegiatan rapat mekanisme perpindahan jabatan fungsional bidang perpustakaan guna menjamin mutu pelaksanaan perpindahan jabatan. Pada bulan Maret, Pusbinawan mengadakan podcast seruput siniar seputar dunia pustakawan terkini. Pada podcast ini menghadirkan narasumber Bapak Ahmad Syauqi dan Bapak Dedi P. Rahmananta. Presiden kita Pak Jokowi suka belusukan. Di era Bapak sebagai Kepala Pustaka Nasional. Selanjutnya, Pusbinawan kembali melakukan kajian analisis beban kerja, kemudian mengikuti peningkatan kapasitas agen perubahan yang diadakan oleh Biro HOKH. Pada bulan April, Pusbinawan mengalami beberapa perubahan dalam struktur organisasi dengan perubahan kepala pusat, dilanjutkan dengan kegiatan penguatan kesiapan calon peserta sertifikasi pustakawan, dan pembukaan pemilihan pustakawan berprestasi terbaik tingkat nasional. Pada bulan ini juga dilaksanakan sertifikasi kompetensi pustakawan wilayah Jakarta, batch 1, dan juga kegiatan verifikasi tempat uji kompetensi yang bertujuan untuk menilai kelayakan tempat yang akan menjadi pelaksanaan asesmen sertifikasi. Pusbinawan ikut memeriahkan ulang tahun Perpustakaan Nasional dengan membuka stand pameran yang menarik dan edukatif. Selanjutnya ikut berpartisipasi dalam rapat koordinasi nasional bidang perpustakaan. Ucapan dan dukungan pegawai Perpusnas dalam rangka HUT Perpusnas ke-44 tanggal 17 Mei 2024. Selanjutnya pada bulan ini ada kegiatan BIMTEK calon asesor kompetensi sertifikasi pustakawan. Pada bulan ini juga dilaksanakan sertifikasi kompetensi pustakawan di wilayah Jambi tanggal 13-17 Mei 2024 dan juga di wilayah Kalimantan Timur pada tanggal 20-22 Mei 2024. Pada bulan Juni, Pusbinawan mengadakan podcast seruput dengan narasumber Kang Maman Suherman, kemudian melakukan foto ID card untuk warga Pusbinawan. Selanjutnya melakukan podcast seruput dengan narasumber Tulus Wulan Juni. Selanjutnya adalah tim futsal dari Pusbinawan berpartisipasi dalam turnamen futsal Perpusnas. Selain itu juga ada FGD mengenai jabatan fungsional bidang perpustakaan. Pada bulan ini juga dilaksanakan sertifikasi kompetensi pustakawan Jakarta Batch 2 dan juga sertifikasi wilayah Aceh. Selain itu, ada juga serangkaian lomba seleksi pemilihan pustakawan berprestasi terbaik nasional tahun 2024. Pada bulan Juli, Pusbinawan mengikuti rapat kerja IPI dan membuka stand pameran pustakawan. Pada bulan ini juga dilaksanakan sertifikasi kompetensi pustakawan Jakarta Batch 3. Pusat Pembinaan Pustakawan juga mengelola jurnal media pustakawan, yakni salah satu jurnal ilmiah di bidang kepustakawanan yang dimiliki oleh Perpusnas RI sebagai rujukan bagi para pemangku kepentingan. Pada bulan ini, Pusbinawan juga melakukan BIMTEK Tenaga Perpustakaan. BIMTEK ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga perpustakaan agar memiliki kecakapan yang dapat mendukung mereka dalam meningkatkan peran dan kontribusi pada ekosistem kerjanya. Pada bulan Agustus, staf Pusbinawan berpartisipasi dalam turnamen bulu tangkis Perpusnas. Selanjutnya, pegawai Pusbinawan ikut memeriahkan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dengan memakai baju adat.
Selanjutnya, Pusbinawan mengadakan orasi ilmiah pustakawan ahli utama untuk mewujudkan profesionalisme pustakawan ahli utama sehingga mampu mempertanggungjawabkan profesinya kepada masyarakat melalui sebuah kajian yang dituangkan dalam bentuk orasi. Pada bulan ini juga dilaksanakan sertifikasi kompetensi pustakawan di wilayah Kepulauan Riau dan wilayah Banten. Pada bulan September, Pusbinawan mengadakan kegiatan advokasi Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan sebagai bentuk pembinaan karir Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan. Selain itu, Pusbinawan juga mengadakan podcast seruput yang menghadirkan narasumber para pemenang pustakawan berprestasi tahun 2024. Pada bulan ini juga dilaksanakan sertifikasi kompetensi pustakawan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pada bulan Oktober, Pusbinawan berpartisipasi dalam acara internasional IFLA di Brisbane, Australia. Di bulan ini juga diadakan tes evaluasi wawancara zona integritas Pusbinawan menuju WBK oleh Kementerian Pan-RB. Pisah sambut definitif Kepala Pusat dan Kasubag TU. Kepala Pusat yang baru adalah Bapak Agus Sutoyo dan Ibu Ika Wati sebagai Kasubag TU. Seminar Kepustakawanan, Sosialisasi Standar Kualitas Hasil Kerja atau SKHK yang ditujukan bagi seluruh pejabat fungsional pustakawan dan pimpinan. Pada bulan November, Pusbinawan mengadakan kegiatan temu kerja pustakawan ahli utama sebagai bentuk pembinaan karir bagi para pustakawan utama. Pada bulan ini juga terdapat kegiatan harmonisasi perka uji kompetensi dengan Kementerian Hukum dan HAM sebagai bentuk penyelarasan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Selain itu, Pusbinawan juga mengadakan kegiatan ngopi barista, ngobrol pintar, berbagi informasi dan cerita untuk menambah keakraban. Pada bulan Desember, Kapus Pusat Pembinaan Pustakawan diundang wawancara radio RRI Batam. Pada bulan ini juga, pegawai Pusbinawan menghadiri rapat MOU dengan Kementerian Dalam Negeri. Pelatihan pegawai juga rutin dilakukan. Kali ini dilakukan di penghujung tahun dengan judul 10 Langkah Utama Implementasi Knowledge Management. Orasi ilmiah Pustakawan Ahli Utama batch kedua dengan jumlah orator 5 orang, 3 orang dari Perpustakaan Nasional, 1 orang dari Provinsi Gorontalo, dan 1 orang dari Kabupaten Mojokerto. Selain itu, Pusbinawan juga mengadakan podcast seruput dengan narasumber Bapak Zen Kostolani dan Bapak Yusuf Koiri dengan judul Fajar Literasi dari Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa. Kenapa mental kita podcast bersama Bapak Budi Kastowo dan Jatmiko Wibowo dengan judul Pemikiran Bung Karno dari generasi ke generasi. Lebih bangga pada metode asing, produk luar, termasuk produk politik ini. Laki-laki harus mengerti perempuan, perempuan harus mengerti laki-laki, dan sebaliknya. Laki-laki berubah bagaikan sayap Garuda, sayapnya 2, kalau sebelah lemah nggak bisa terbang. Makanya harus kuat dua-dua.